Light bar. Ya, ini dia, gimmick atau bukan. Kita akan bahas ini light bar yang sangat menarik banget. Dari Rexus namanya Glimpro LM1. Menariknya karena ini harganya mahal ya untuk sebuah light bar. Tapi kita dapetin memang kualitas yang premium banget gitu sih. Kita akan bahas lebih lanjut. So, langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Yes, gue pakai light bar. Ada 3 light bar yang gue punya totalnya. Ini punya Press Play, yang ini punya All for Work, dan satu lagi ini terakhir punya Rexus Daxa Glimpro LM1. Yang Press Play sama AFV itu udah pernah gue bahas, tapi di short ya. Jadi sekarang kita fokusnya ke Glimpro ini aja. Di paket pembeliannya kita dapat bracket, remote, kabel C2A, dan lampunya. Untuk setupnya gue pribadi mulai dari kabel dulu, gue routing ke monitor ARM kayak gini. Sebetulnya ini punya light bar yang lama ya, karena gue malas lagi routingnya, tapi ya kebetulan sama portnya Type-C dan bisa-bisa juga. Jadi ya nggak masalah, gue pakai yang ini aja. Kalau misalnya kita mau pakai punyanya si Glimpro ini, bawaannya itu dia kabelnya 120 cm ya panjangnya. Jadi ya tetap harus colok ke USB hub dulu sih, nggak bisa langsung ke PC, karena ya nggak nyampe kalau di setup gua. Ini bracketnya modelnya tanpa pegas dan ada pemberat di belakangnya, dan bagian yang mounting persis di atas monitor itu rata. Nah, model kayak gini bikin mounting itu gampang aja untuk pasangnya dan kokoh ya, nggak jatuh-jatuh. Gue coba tes juga mounting di beberapa monitor yang gue punya, dan semuanya aman, kepasang, nggak jatuh. Bedain dengan 2 light bar lain yang gue punya ini, salah satunya itu ada mounting yang pegas, dan ini justru agak susah ya untuk kita bisa mountingin, karena jenis mounting yang pegas kayak gini tuh cuma optimal di beberapa bentuk monitor aja, jadi nggak bisa terlalu universal lah. Jadi secara mounting si Rexus Daxa Glimpro ini tuh bagus. Di mountingnya juga ini udah ada port Type-C dan ada pin power plus magnet yang juga mounting ke lampunya. Magnetnya ini kuat, gak jatuh, tapi sayang tiltingnya itu jadi agak terbatas. Untuk material body lampunya dia pakai alloy, jadi kerasa premiumnya. Bagian LED-nya kelihatan di dalam sini, sayang lapisan luarnya itu nggak ada diffuser lagi. Jadi ya cuma lapisan kaca bening aja. Menurut gue kalau ini pakai diffuser, cahayanya akan lebih enak sih ya. Dan ini untuk kualitas cahaya dari light bar-nya, CRI-nya dia tuh udah lebih dari 95. Jadi bagus untuk keperluan syuting juga, udah lumayan ngebantu. Tone warna itu udah sesuai ya, jadi ya enak untuk kita bisa nyesuaiin sama warna aslinya. Kita bisa pilih dari 2700 Kelvin warna kuning, dan paling putih itu ada di 6500 Kelvin. Lampunya ini paling lebar dari semua light bar yang gue punya, dan kelihatan lebih proporsional aja gitu kalau dibandingin sama monitornya. Dan ini fitur yang paling gue suka, dia pakai remote. Sebetulnya Press Play juga remote juga ya, tapi beda. Yang Daxa Glimpro ini lebih premium aja gitu untuk si remote-nya dia. Dan jujur aja gue lebih suka remote gini dibanding yang langsung dioperasiin ke light bar-nya kayak punya AFW gitu. Karena jadi gampang kesetu-setu dan riskan jatuh aja sih. Untuk remote si Glimpro ini kita aturnya tuh puter-puter aja di bagian ring luarnya. Dan ini halus banget ya untuk puterannya dia. Ada power di tengah bawah ini yang warna orange. Yang kanan ini untuk atur kecerahan atau temperatur. Yang kiri ada tulisan auto, ini untuk pilih preset warna yang bisa disesuaikan sama kebutuhan kita. Total ada 3 preset warna. Plus kalau kita pilih yang auto ini, dia itu akan menyesuaikan intensitas cahaya si light bar-nya dengan suasana lingkungan yang ada gitu. Jadi dia bisa ngedeteksi otomatis kecerahan lingkungan sekitar kita lewat sensor yang ada di tengah ini. Jadi ya saran gua, si remote ini tuh jangan ditaruh di kolong kayak gue punya DSLV gitu ya. Jadi harus di tempat yang terbuka. Jadi sensornya itu bisa terpapar. Dia bisa baca secara akurat. Remote-nya ini dia pakai 2 baterai A3. Ditaruh di meja kayak gini aja aman, gak jalan-jalan karena udah ada anti-slip di bawahnya. Koneksinya juga ini lancar, real time antara remote sama light bar-nya. Gak delay-delay. Dan sekarang kita bahas gimana pemakaian gua soal light bar. Apakah pakai atau enggak? Yang gue tahu perdebatan light bar itu, yang pertama ini ada soal cahaya yang bisa bikin bias pandangan kita ke monitor. Gua pribadi gak bisa bedain antara warna monitor yang pakai light bar dan gak pakai light bar. Menurut gue sama aja. Dan Nino pun orang yang grading video ngerasa hal yang sama kayak gue. Jadi menurut gue untuk permasalahan ini sih balik lagi soal kepekaan masing-masing mata orang gitu. Ada yang mungkin peka banget, ada yang enggak. Tapi memang logikanya sih harusnya ada perbedaan, karena kan ada layer tambahan lagi tuh si cahaya dari light bar ini sebelum kita bener-bener ngelihat warna dari monitornya. Perdebatan kedua, cahaya dari light bar itu terlalu nembak ke panel monitor sehingga bisa mempercepat burn-in. Menurut gue ini tergantung dari jenis light bar-nya dan jenis panel serta bentuk panel dari monitor kalian itu sendiri.
Monitor gue ini curve, dan kalau kalian lihat memang pasti ada cahaya yang direct ke panel monitor gue ya di bagian ujung-ujung. Kalau di flat monitor ini cenderung aman karena kan bentuknya ngikutin si light bar-nya gitu ya, cuman lurus aja. Tapi apakah sepengaruh itu sama panelnya? Again, gue nggak bisa ngerasain ada perbedaan untuk warnanya ya. Warnanya sih aman-aman aja. Tapi untuk masalah burn-in, gue bisa bilang kalau misalnya kalian itu pakai OLED, bisa jadi itu mempercepat burn-in karena OLED itu sensitif banget dibanding VA atau IPS. Tapi yang jelas kalau monitor gue itu OLED, gue nggak berani untuk pasang light bar di atas monitor OLED. Itu udah jelas. Karena ya ada resiko lebih mudah burn-in ya. Tapi again di sini gue juga nggak bisa bilang 100% benar, 100% salah. Karena banyak faktor juga dan gue juga belum ngetes sepanjang itu pemakaian light bar dan monitornya. So far sih gue pakai aman-aman aja. Mantul ke monitor pasti ada yang mantul lah, tapi efeknya gimana ya itu yang gue nggak tahu. Jadi biar lebih aman, kalau monitor kalian OLED ya sebisa mungkin hindari aja, karena OLED itu ringkih guys. Perdebatan ketiga soal clamping yang bisa bikin monitor kita itu bleeding. Kalau ini gue lebih consider karena gue pernah mengalaminya. Tapi balik lagi tergantung dari jenis mounting si light bar-nya, sama tergantung juga sama bentuk monitor kalian gitu. Gue pernah ngalaminnya itu di model light bar yang ada pegasnya jadi model jepit, dan dipakein itu di monitor yang cembung belakangnya. Nah itu memang bikin si light bar-nya jadi agak ngepres ya bagian panel yang atas itu. Jadi ada kayak ketekan putih gitu memang ada. Tapi waktu itu nggak sampai bleeding, nggak sampai berbekas. Jadi kalau kita cabut light bar-nya dia akan balik normal lagi. So far gue pakai si Daxa Gleam Pro ini di beberapa jenis monitor yang gue punya itu aman-aman aja, nggak ada yang sampai kepres. Dan satu lagi pesan gue kalau misalnya kalian pakai light bar itu perhatiin juga posisi duduk kalian. Kalau misalnya kalian duduknya kependekan, mata kalian tuh pasti gampang ketembak sama cahaya si light bar-nya. Yang bikin kalian ujung-ujungnya light bar-nya malah diarahin ke dalam gitu. Nah itu yang bikin dia makin direct cahayanya ke panel monitor kita. Nah caranya biar kita matanya nggak ketusuk sama cahaya si light bar itu, posisi kita tuh harus sejajar sama si light bar-nya. Kalau kerendahan sedikit, udah pasti kena mata, nggak enak. So, apakah light bar itu kepake sama gua? Jawabannya ya, kepake untuk nerangin area keyboard sama mouse. Apakah gua mengalami kendala warna yang berubah di monitor gue ketika pakai light bar sama enggak? Jawabannya gue nggak ngalamin. Dan apakah light bar bisa mempercepat burn-in dari monitor gue? Selama ini gue belum pernah sampai burn-in dan gue ngerasa aman-aman aja. Tapi yang jelas gue tidak merekomendasikan kalau kalian itu pakai monitor OLED. Karena OLED bukan soal light bar aja, cahaya yang langsung nembak ke monitor aja tuh nggak boleh gitu ya. Mending hindarin aja menurut gue. Dan apakah light bar bisa bikin bleeding monitor kita? Ya, bisa bikin bleeding. Gue hampir mengalaminya juga. Tapi gue nemu solusinya, yaitu cari jenis mounting light bar yang cocok sama bentuk monitor kita. Terakhir, menurut gue light bar itu memang bukan untuk semua orang. Jadi ya tergantung kebutuhan kalian juga ya. Secara estetika, jujur gue emang suka sama light bar. Bagus aja gitu di setup. Dan secara penghematan space di setup kerja kita juga bisa banget dipertimbangin dibanding kalau kita pakai lampu kerja belajar gitu ya yang standing. Tapi kalau misal kalian punya privilege soal space yang mungkin lebih lebar, lebih luas, ya kalian bisa consider untuk pakai standing lamp kayak gua gini, atau kadang gue juga pakai lampu yang di atas itu yang gua mounting untuk streaming. Tapi ya again sesuai aja sama kebutuhan kalian. Please lah nggak usah ribut-ribut soal light bar ya, karena semua produk itu pasti ada fungsinya masing-masing dan selera orang sama kebutuhan orang juga beda-beda ya. Dan itu dia ya untuk pembahasan gua soal light bar dari Rexus Daxa Gleam Pro LM1 ini. Intinya ini light bar yang memang premium banget, bagus juga. Dari semua light bar yang gue punya ini yang paling keren sih ya. Catatannya tadi ya soal diffuser aja, mungkin kalau pakai diffuser lebih bagus. Dan harganya dia itu ada di 900 ribuan. Ini lagi ada promo launching khusus di Shopee. Kalian bisa cek linknya itu di description box. Jadi segitu aja untuk video gue kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.